Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi singkat kami dengan mata kuliah fisiologi dan patofisiologi. Sebelum itu, materi yang akan kami bawakan yaitu BPH atau Benign Prostatic Hyperplasia. Baiklah, sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Indah Dwi Lestari dengan NIM 2400023127. Perkenalkan, nama saya Regina Dunia Pratiwi dengan NIM 2400023124. Perkenalkan, nama saya Putri Febriani Lestari dengan NIM 2400023125. Perkenalkan, nama saya Haikalen Denis Mawati dengan NIM 2400231126. Jadi definisi dari BPH itu sendiri kepanjangannya Benign Prostatic Hyperplasia adalah pembesaran jinak prostat pada pria lanjut usia akibat perubahan hormonal yang menyebabkan gangguan berkemih. Kemudian ada patofisiologi BPH, itu ada proses perubahan hormonal yaitu testosteron dikonversi jadi DHT 5-alfa reduktase. Kemudian ada proses stimulasi DHT merangsang proliferasi sel epitel dan stroma di zona transisional prostat. Kemudian ada proses pembesaran prostat menyebabkan komoresi uretra posterior. Kemudian ada proses obstruksi saluran kemih bawah, itu dapat menghambat aliran urin atau gejala berkemih. Dan yang terakhir, proses respon kandung kemih, otot kandung kemih menebal atau iritabilitas, gejala iritatif dan obstruktif. Selanjutnya ada manifestasi klinis BPH. Gejala ini dibagi jadi dua dengan kategori utama yaitu iritatif. Contoh manifestasinya yaitu sering buang air kecil, rasa ingin segera berkemih, dan nokturia. Kemudian yang kedua ada obstruktif. Contoh manifestasinya aliran urin lemah atau tersendat, sulit memulai berkemih, menahan atau mengejang saat kencing, dan sensasi tidak tuntas setelah berkemih. Epidemiologi pada umumnya terjadi pada pria usia lebih dari 50 tahun. Prevalensi meningkat seiring usia 50-an sampai 50%, usia 80-an sampai lebih banyak dari 80%. BPH merupakan penyebab utama gangguan saluran kemih bawah LUTS pada pria lanjut usia. Faktor resiko yang pertama, usia lanjut merupakan faktor utama karena perubahan hormonal alami. Yang kedua, hormon merupakan peningkatan aktivitas GHT. Yang ketiga, genetik atau riwayat keluarga merupakan resiko lebih tinggi jika ada keluarga dengan BPH. Yang keempat, obesitas terkait dengan resistensi insulin dan perubahan hormonal. Yang kelima, kurang aktivitas fisik. Yang keenam, pola makan tinggi, lemak jenuh. Yang keenam, komorbiditas merupakan seperti diabetes mellitus dan sindrom metabolik. Manajemen farmakoterapi BPH, yang pertama ada alfa, satu bloker misalnya tamsulosin untuk meringankan gejala obstruktif, dan yang kedua ada inhibitor 5-alfa reduktase misalnya yaitu finasteride yang untuk mengecilkan ukuran prostat. Yang ketiga kombinasi alfa, satu bloker dan inhibitor 5 dengan alfa reduktase yaitu untuk efek sinergis untuk obstruksi dan pengecilan prostat. Yang keempat ada antikolinergik atau misalnya yaitu ada oxybutinin untuk mengatasi gejala iritatif atau sering berkemih. Dan yang terakhir ada PDE5 inhibitor misalnya ada tadalafil untuk membantu gejala BPH. Selanjutnya yaitu obat herbal potensial untuk BPH. Yang pertama yaitu saw palmetto untuk mengurangi gejala LUTS. Yang kedua, Vigam africanum untuk menurunkan peradangan dan memperbaiki aliran urin. Yang ketiga yaitu biji labu untuk meningkatkan kesehatan prostat. Yang keempat, stinging nettle untuk mengurangi peradangan dan gejala urinasi. Yang terakhir yaitu Ray pollen extract untuk mengurangi gejala obstruksi prostat. Kesimpulannya yaitu BPH adalah pembesaran prostat pada pria lanjut usia yang dapat mengganggu saluran kemih. Pengobatan meliputi obat farmakologis seperti alfa, satu bloker dan inhibitor A-alfa reduktase, serta obat herbal seperti saw palmetto dan Vigum africanum. Konsultasi dengan dokter penting